Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi perempuan atau dalam bahasa Arab Syahabiyah adalah wanita-wanita terhebat dan agung pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan generasi terbaik sepanjang sejarah peradaban Islam. Mereka syarat dengan takwa, karena senantiasa terpupuk dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya itu, pengorbanan dan kegigihan dalam membela akidahnya, mengorbankan segala yang dimiliki untuk kepentingan Islam. Tak sedikit dari mereka rela menyerahkan jiwa demi tegaknya agama Islam. Para wanita Muslim yang menyaksikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi Makkah dan Madinah. Mereka berperan serta dalam penyebaran dakwah. Walaupun penuh dengan cobaan dan rintangan, mereka tegak membela kebenaran. Hingga saat ini banyak yang meneladani sosok Syahabiyah yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok wanita tangguh, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melekat pada diri Syahabiyah. Ummu Haram binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Judub bin Amir bin Ganam bin Adi bin Najar al-Ansariyah an-Najariyah al-Madiniyah. Beliau adalah saudari Ummu Sulaim, bibi dari Anas bin Malik pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah istri dari sahabat agung yang bernama Ubadah bin Samit. Kedua saudaranya adalah Sulaim dan Haram yang keduanya menyertai perang Badar dan Uhud dan kedua-duanya syahid pada perang Bi'ir Maunah. Adapun Haram, dia adalah seorang pejuang yang tak kalah ditikam dari belakang. Beliau mengatakan, "Aku telah berjaya demi Ka'bah." Ummu Haram termasuk wanita yang terhormat. Beliau masuk Islam, berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikut berhijrah. Beliau meriwayatkan hadits dan Anas bin Malik meriwayatkan dari beliau dan ada juga yang lain yang meriwayatkan dari beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan beliau dan pernah mengunjungi beliau di rumahnya dan istirahat sejenak di rumahnya. Beliau dan Ummu Sulaim adalah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik apabila dihubungkan dengan sepersusuan ataupun dikaitkan dengan nasab keduanya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah kami, yang mana tidak ada yang di dalam melainkan saya, ibuku Ummu Sulaim dan bibiku Ummu Haram. Beliau bersabda, "Berdirilah kalian, aku akan salat bersama kalian." Beliau salat bersama kami pada saat bukan waktu salat wajib. Ummu Haram berangan-angan untuk dapat menyertai peperangan bersama mujahidin yang menaiki kapal untuk menyebarkan dakwah dan membebaskan manusia dari peribadatan kepada sesama hamba menuju peribadatan kepada Allah saja. Akhirnya, Allah mengabulkan angan-angannya dan mewujudkan cita-citanya. Tak kala dinikahi oleh sahabat agung yang bernama Ubaidah bin Samit, mereka keluar untuk berjihad bersama dan Ummu Haram mendapatkan syahid di sana dalam perang Kabrus. Anas berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Kuba, beliau mampir ke rumah Ummu Haram binti Malhan. Kemudian Ummu Haram menyediakan makanan bagi beliau. Adapun suami Ummu Haram adalah Ubadah bin Samit. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir ke rumah beliau. Ummu Haram pun menyediakan makanan bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyandarkan kepalanya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur. Tidak beberapa lama kemudian, beliau bangun lalu beliau tertawa. Ummu Haram bertanya, "Apa yang membuat Anda tertawa, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Sekelompok manusia dari umatku diperlihatkan kepadaku. Mereka berperang di jalan Allah dengan berlayar di lautan sebagaimana raja-raja di atas pasukannya atau laksana para raja yang memimpin pasukannya." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk golongan mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ummu Haram lalu meletakkan kepalanya dan melanjutkan tidurnya. Setelah memeluk Islam dan kekuatan iman telah merasuk di dalam lubuk hatinya, Ummu Haram dan semua penduduk Madinah yang sehati dengannya tidak sabar menanti hari kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perjalanan hijrahnya ke Madinah untuk menambah suasana makin semarak dan terang benderang. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah. Seluruh kaum muslimin berkumpul di sekelilingnya dan selalu rapat dengannya untuk mempelajari setiap nilai kebaikan dan meneladani setiap petunjuk dan akhlaknya. Ummu Haram melewati hari-hari yang paling indah dalam hidupnya bersama komunitas yang tidak mungkin akan muncul lagi di atas pentas sejarah.
Bagaimana tidak, mereka adalah masyarakat yang mengenyam pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tampil di pentas dunia dan menyatakan dengan lantang, inilah Islam dan mereka inilah kaum muslim. Siapa yang dapat membentuk sebuah generasi seperti mereka, maka lakukanlah. Ummu Haram hidup di periode awal Islam di tengah orang-orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul, yakni kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu laki-laki maupun perempuan yang telah menunjukkan semua nilai kebaikan. Wafatnya Ummu Haram binti Malhan. Peristiwa yang diceritakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kenyataan pada 28 Hijriah atau 649 Masehi. Ketika itu, Ummu Haram bersama suaminya turut dalam sebuah pasukan laut kaum muslimin. Khalifah Utsman bin Affan mengutus Muawiyah bin Abu Sufyan untuk memperluas wilayah ke Kabarsa. Ummu Haram dan suaminya ikut dalam rombongan perang. Ketika mereka pulang, seekor bigal yang dipersiapkan untuknya tiba-tiba menyerang. Ummu Haram terjatuh dan meninggal. Ia meninggal di lokasi yang sama, Pulau Siprus, dan dimakamkan di sana. Belakangan, kerajaan Turki Utsmani menghormati makam Ummu Haram dengan membangun sebuah masjid di sebelahnya. Kompleks makam ini dikenal dengan nama Hala Sultan Tekke. Tekke bermakna biara atau tempat ibadah. Dalam konteks Islam, istilah ini identik dengan masjid atau makam. Hala Sultan berarti bibi dari seorang pemimpin atau sultan. Ini konon mengacu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun makna kata bibi bersifat majas dan tidak menyebabkan mahram. Ummu Haram termasuk perempuan yang mulia dalam Islam. Ia berbayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun terkenal sebagai perawi hadis karena kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Haram juga meriwayatkan hadis dari keponakannya, Anas bin Malik. Para sahabat dan tabi'in terkenal meriwayatkan hadis dari dia. Imam Bukhari meriwayatkan 3 hadis dari jalur Ummu Haram. Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad masing-masing 2 hadis. Imam Muslim, Imam Nasai, dan Ibnu Majah masing-masing 1 hadis. Sebagaimana kita ketahui, peran perempuan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Kaum Hawa juga dituntut memiliki peran dalam kehidupan masyarakat. Seorang perempuan identik dengan lemah lembut, tetapi ada beberapa perempuan yang kuat dan tangguh serta sangat menginspirasi bagi perempuan lain di dunia ini. Seperti kisahnya Ummu Haram bin Malhan, kisahnya sangat menarik agar kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Akhlaknya yang baik yang perlu kita contoh. Dengan keteguhan hatinya senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan dan membela agama Islam hingga pada akhirnya Islam masih tetap ada sampai sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kelebihan perempuan Quraisy dalam hadits untuk menjadi pelajaran bagi setiap keluarga Muslim, khususnya kaum perempuan. Sebaik-baik perempuan yang mengendarai unta adalah perempuan solih dan paling sayang pada anak di usia kecilnya dan paling menjaga suami apa yang dimilikinya. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan sabda beliau tentang perempuan yang mengendari unta, merupakan isyarat tentang Arab. Karena mereka adalah orang-orang yang banyak mengendarai unta. Dan sebagaimana yang diketahui bahwa Arab lebih baik dari yang lainnya secara mutlak dan umum. Maka, bisa diambil pelajaran darinya keutamaan perempuan Quraisy secara mutlak di atas seluruh perempuan. Begitulah, Ummu Haram adalah termasuk salah satu dari keluarga mulia yang setia terhadap prinsip yang dia pegang. Beliau mencurahkan segala kemampuannya untuk menyebarkan akidah tauhid yang murni. Beliau tidak mengharapkan setelah itu melainkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu, bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.